Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin disemangati untuk melakukan yang baik seperti yang Tuhan inginkan demi untuk kemuliaan namanya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan agungkan dari waktu ke waktu. Kembali di pagi yang penuh berkat ini, kami datang menyatakan kesediaan kami untuk menerima firman-Mu dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini. Kami semakin disemangati untuk melakukan yang baik dalam kehidupan kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 hingga 5. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesaikan dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, merespon cercaan dan hinaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu persis ada berapa kali Bapak Ibu mengalami sesuatu yang ditekan dalam pengertian semangat Bapak Ibu hendak dilemahkan ketika Bapak Ibu akan melakukan sebuah pekerjaan. Ya. Mungkin dengan kata-kata yang menghujat supaya membuat kita yang tadinya optimis jadi pesimis. Kita yang tadinya semangat lalu kemudian berubah menjadi lemah, bahkan tidak berdaya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena sesungguhnya peristiwa ini selalu terjadi dalam kehidupan kita, khususnya datang dari orang-orang yang tidak senang dengan kita,
Orang-orang yang tidak mau melihat kita maju lewat kekuatan yang ada pada diri kita, yang hendak kita karyakan atau kita dharma baktikan untuk mencapai sesuatu yang besar. Sehingga dalam konteks ini saudaraku, mereka ada lalu kemudian menjudge kita sebagai sosok yang bodoh, sosok yang lemah, sosok yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, parahnya saudaraku, terkadang kata-kata yang menyudutkan ini itu kita resapi. Artinya kita ambil mentah-mentah ya. Sehingga tidak sedikit kemudian orang mundur dari semangat yang ada dengan berkata, ya sudah, kalau kamu tidak percaya kepada saya untuk melakukan sesuatu ini, kalau kamu meragukan saya untuk membuat sesuatu yang besar ini, ya sudah, kalau begitu nggak usah aja. Nah, ini catatan baik saudaraku. Seringkali kita merasa kalah hanya karena klaim atau vonis yang orang tujukan kepada kita sebelum kita bekerja. Sementara jauh sebelum kita bekerja, kita sudah prepare semuanya, kita sudah persiapkan semuanya dengan matang ya. Hanya karena sebuah cercaan, hanya karena sebuah kata-kata yang membuat kita merasa bodoh dan seterusnya, lalu kita mundur. Ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah saudaraku. Karena ketika kita melemahkan daya yang ada pada kita, secara otomatis tanpa kita sadari, kita sudah melemahkan iman kita. Yang sudah kita bangun begitu kuat, yakin bahwa kita bisa melakukan hal yang dipercayakan kepada kita. Kalau saya boleh berbicara saudaraku, dalam pengalaman pelayanan yang saya emban sejak tahun 99 sampai saat ini ya, tidak sedikit orang meragukan semangat pelayanan yang coba saya secara pribadi nyatakan sebagai yang diutus oleh Allah untuk memanage pelayanan di sebuah jemaat ya. Bahkan ya kata-kata yang saya hadapi juga dari pengalaman pelayanan itu sama kerasnya seperti kata-kata yang diberikan oleh Sanballat ini dengan Tobia kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang sedang membangun negerinya yang sudah terbakar hangus, diporak-porandakan oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Tidak sedikit saudaraku, hal-hal itu dihadapi dalam pelayanan. Nah, sekarang apakah kemudian ketika kita diragukan untuk sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya karena orang itu berkata demikian lalu kita katakan ya sudah aku mundur. Nah, sementara di sini saudara, yang mau kita kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan, adalah pelayanan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita mundur, lalu kapan kita mempermuliakan Dia? Kalau setiap kali ada kata yang ditujukan kepada kita karena meragukan kekuatan dan kemampuan kita, kita selalu mundur dan mundur dan mundur dan mundur. Terus kapan saudaraku kita bisa nyatakan karya bakti diri kita? Apakah kita selalu beralasan, yalah Tuhan saya minta maaf, ya, saya tidak bisa melakukan ini karena ya Tuhan tahu sendiri, Tuhan lihat sendiri bagaimana mereka menghina saya, bagaimana mereka meragukan kemampuan saya. Bagaimana saya bisa bekerja kalau kemudian ya, saya sudah divonis atau sudah diklaim bahwa saya tidak mampu. Kita lupa saudaraku, kita ada di situ bukan maunya kita. Kita bekerja di situ bukan karena kita, tapi karena Allah.
Kita masih ingat bagaimana Musa berusaha untuk menolak perintah Tuhan, memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia berdalih, kenapa saya? Ya. Mungkin saja karena Musa sudah mengklaim dirinya tidak mampu. Dan betul, dia merasa dia sosok yang tidak mampu. Tapi di sini saudaraku, Allah berkata kepadanya, bukan engkau, tapi aku yang mengutus engkau. Artinya saudaraku, ketika kita sudah meyakinkan diri dengan iman di dalam Kristus, Tuhan yang bekerja di dalam kita, bukan kita lagi saudaraku. Kita masih ingat ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia menolak dengan alasan-alasan yang menurut dia masuk akal, karena dia memahami dirinya terbatas. Tapi di sini, sejauh kaki melangkah dalam pelarian Yunus untuk bersembunyi, kita tidak bisa menghalangi maunya Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah mau kita melakukan pelayanan itu, siapapun yang menentang dengan kata-kata menghina, mengucilkan, merendahkan, jangan takut saudaraku. Tuhan sudah bilang dalam firman-Nya, ketika engkau di pihak Allah, siapa lawanmu? Tidak ada. Siapa yang bisa melawan Allah, saudaraku? Tidak sedikit orang yang meragukan Daud ketika dia maju melawan Goliat. Bahkan ada orang-orang yang meminta Daud untuk mundur, mengalah sebelum berperang. Tapi Daud katakan apa? Saya sudah siap maju melawan Goliat, walaupun engkau merendahkan aku, tapi aku maju dalam nama Tuhanku, dan itulah kekuatanku. Dan apa yang terjadi saudaraku? Daud dalam kekuatan Tuhan bisa mengalahkan Goliat yang begitu sombong dan angkuh. Ini juga saudaraku yang dihadapi oleh orang-orang Israel ketika mereka kembali dari tempat perbudakan di Babel. Mereka sangat dihina, direndahkan. Mereka diupayakan untuk dimatikan daya yang ada pada diri mereka. Dimatikan semangat mereka untuk membangun negerinya. Coba kita lihat saudaraku, ayat pertama dikatakan begini. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Dia katakan di situ, kamu ini orang lemah. Sudah deh, nggak usah sok kuat. Maksudnya begitu, supaya orang Yahudi ini, orang Israel ini merasa bahwa merasa akan ciut gitu ya. Iya ya, ngapain? Negeri yang sudah hancur seperti ini, kita mau bangun seperti apa lagi? Jadi modal awal kekuatan yang mereka miliki itu hilang seketika hanya karena dikata-katai seperti itu. Ya, kalimat selanjutnya, apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesaikan dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dan timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Memang saudaraku, kalau kita melihat secara akal, kekuatan intelektual atau pengetahuan kita, tidak mungkin negeri yang sudah terbakar habis, diporak-porandakan, dihancurkan, tembok-temboknya, bangunan-bangunannya, bahkan bait Allah di Yerusalem pun, itu sesuatu yang mustahil. Tapi ketika Israel dengan kekuatan iman yang mereka bawa saat meninggalkan Babel lewat perintah Raja Koreshi, Raja Persia yang mengalahkan Babel, ya, mereka betul-betul maju dengan kekuatan dalam keyakinan iman. Karena mereka sadar, mereka tahu
bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini harus kita pegang, saudaraku. Ini harus kita miliki. Apapun orang katakan kepada kita, katakan kepada mereka, dalam Tuhanku tidak ada yang mustahil. Walaupun engkau meragukan aku, tapi Tuhanku yang akan bekerja denganku. Ini baik sekali, saudaraku. Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Bayangkan, saudaraku. Mereka mau berkata bahwa sudahlah, dengan campuran seperti apapun engkau bangun kembali tembok yang runtuh ini, itu bukan sesuatu yang kuat, sehingga ketika datang seekor anjing menyentuhnya saja itu sudah akan roboh. Begitu kuatnya mereka ingin mematikan semangat orang-orang Israel yang sudah menggebu-gebu ingin kembali membangun negerinya. Ini sering kita hadapi, saudaraku. Teman kerja kita menjudge kita. Kawan, kamu tuh bukan siapa-siapa. Udah deh, gak usah lebay, gak usah ambisius. Kamu gak bisa deh. Udahlah, kamu tuh orangnya bodoh. Kamu itu gak pintar. Kamu itu bla 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 dan seterusnya. Sering, saudaraku. Ya, tema kita katakan merespon cercaan dan hinaan. Merespon artinya apa? Sikapi itu dengan iman. Terima kasih, saudaraku. Engkau sudah meragukan aku. Tapi satu hal yang engkau tidak tahu. Aku bekerja bukan karena aku, tapi aku bekerja karena aku bersama dengan Tuhanku. Dia kekuatanku. Jangan kemudian, ya sudah kalau begitu saya nggak usah kerja aja kalau begitu. Kalau kamu sendiri sudah tidak akui saya, bla 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 dan seterusnya. Jangan, saudaraku. Semangat dan semangat. Dan apa yang terjadi lewat kekuatan orang Israel yang yakin dan akan penyertaan Tuhan, bahwa ini kesempatan bagi mereka untuk membuktikan kalau mereka punya Allah yang hidup. Dan akhirnya lewat rancangan-rancangan jahat dari Sanbalat dan Tobia yang hendak menghancurkan apa yang sudah mereka bangun, Tuhan tidak izinkan sampai hari ini. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat apa yang sudah mereka kerjakan dalam kuasa sayang Tuhan. Ayat 6 dia katakan begini, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini yang harus kita lakukan. Ayat 6 ini, saudaraku, harus ada pada kita. Mau dicerca, mau dihina, mau direndahkan, mau dibodoh-bodohi, semangat untuk bekerja. Lakukan terus. Tuhan yang menentukan semuanya, bukan kata-kata orang. Jadi jangan mau kita dibentuk oleh kata-kata orang. Jangan mau kita dikondisikan oleh kata-kata orang. Apalagi orang-orang yang meragukan kita. Sepanjang yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, lakukan. Tuhan yang bersama dengan kita. Jangan pernah mundur. Dalam Tuhan kita tidak pernah kalah. Firman Allah sudah katakan, semakin engkau ditekan, semakin engkau merambat. Hari ini kita bisa melihat janji Tuhan. Anak-anak Tuhan akan terus berkembang karena punya semangat. Kalau Tuhan yang mereka imani adalah Allah yang Immanuel, sehingga mereka akan terus ada dalam eksistensinya sebagai persekutuan anak-anak Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Kami sungguh bersyukur. Engkau berikan pengertian kepada kami untuk tidak pernah mundur, untuk tidak merasa kalah sebelum kami berjuang. Kendati pun kami direndahkan, kami dipojokkan, kami dihina, kami dikucilkan, kami tidak dianggap. Tapi ketika kami melangkah dengan iman, kalau kami punya Tuhan dan Tuhan yang bekerja bersama dengan kami, maka di sanalah kekuatan besar akan nyata atas kami. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman, jika kami di pihak Tuhan, siapa lawan kami? Tidak akan ada.
Semangati kami hari ini. Apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, biarkan kami kerjakan dengan sebaik-baiknya, seperti yang Engkau inginkan, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa kami sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Immanuel, haleluya. Amin.